Bang Egy, Yes. Belakangan ini kita disibukkan oleh politik-politik tentang Pileg dan Pilpres. Namun dengan kesibukan pemilu itu, seorang advokat yang disandang oleh Profesor Egy Sujana tetap menjalankan profesinya, bagaimana keinginan masyarakat yang menuntut tentang keabsahan ijazah Pak Jokowi. Nah, itu bergulir sudah terlalu panjang, sudah cukup lama, sehingga memakan korban 2 orang terpidana sekarang di penjara, yaitu Bambang Tri dan Pak Gus Nur di Solo. Namun rentetan itu dilanjutkan di Jakarta Pusat. Di dalam perjalanan, karena merasa punya fakta integritas, kita berani mengajukan gugatan tersebut. Namun untuk pembuktian dalam substansi pokok perkaranya tidak tercapai karena dihentikan aku dan dianggap tidak tepat gugatannya. Tidak diterima. Tidak diterima Bukan gugatannya. ditolak, tidak diterima. Jadi NO. Ya, NO. Jadi dengan beda dengan ditolak. Kalau ditolak kita kalah. Ya. Kalau tidak diterima kita masih bisa gugat lagi atau banding. Jadi masih 0-0. Jadi dengan NO-nya perkara ini tentu saya melihat teman-teman kita tidak akan berhenti sampai di sini. Mungkin ada upaya hukum lain sampai kita dapat pembuktian dan untuk mencari kebenaran di dalam keadilan dalam hukum bangsa ini. Nah, untuk itu sejauh mana perkara ini sehingga dengan ditolaknya tidak diterima, bukan ditolak. Maaf, dengan tidak diterimanya pokok perkara tidak disampaikan, belum sampai pada pokok perkara sudah ditutup. Tidak diterima, ditutup. Jadi ibarat masuk halaman, Ya. baru pintunya ditutup. Ya, Nah, jadi itu kan aneh, pengadilan apa itu? Jadi berarti pengadilan ini juga kita tahu di pengadilan Jakarta Pusat itu adalah pengadilan yang profesional. Jakarta Pusat pengadilan nomor 1. Nomor 1, ya di Indonesia. Begitu kualitasnya. Kok tidak melihatkan kualitasnya saat ini? Apakah karena ada intervensi atau ada hal-hal yang membuat perkara ini tidak diterima atau akuo? Ya, jadi harus diceritakan sejarahnya dulu ya, bahwa Bambang Tri pernah membuat buku Indonesia Undercover atau Jakarta Undercover yang ada jilidnya 2. Nah, jilid yang pertama itu mengurai tentang siapa jati dirinya Presiden kita Jokowi, yang berkesimpulan adanya indikasi PKI. Itu di bukunya. Oh, sejauh itu ya? Yang pertama, tapi responsif pemerintah lewat kepolisian justru merampas buku itu dan mengadili Bambang Tri sehingga dihukum 3,5 tahun. Itu yang pertama. Yang pertama. Kemudian selama di penjara, Bambang Tri bikin lagi buku Indonesia Jakarta Undercover kedua. Nggak putus asa ya? Nah, bukuin lagi buku yang isinya menggugat tentang ijazah. Gitu. Jadi ijazah palsu ini bukan unjuk-unjuk dipersoalkan.
seperti saudara Otto bilang Jokowi selalu diganggu, Jokowi selalu dihina-hina. Bukan, itu dia nggak ngerti sejarah, heran sih. Lawyer kan mestinya cermat ya. Jadi harusnya dia mengerti bahwa ini satu episode ya yang kelanjutan. Jadi pada waktu episode yang kedua ini, maksudnya ijazah palsu dalam bukunya episode ini, itu di Bambang Tri khususnya Gus Nur ya, tidak percaya kepada omongan si Bambang Tri. Oleh karena itu Gus Nur nantang gitu. Lu ke kalau Bambang berani, Trinya. ke Bambang Tri, lu kalau benar jangan main-main ini presiden nih, masa presiden ijazahnya palsu. Benar katanya, kalau nggak percaya tembak kepala saya. Gitu. Kata Bambang Tri. Terus, terus demi Gus Nur, apa? Kan bersumpah ya? Iya. Terus Gus Nur menginisiatif mengadakan podcast kayak begini. Oke, kalau you berani ngomong begitu, kita saksikan nanti dalam podcast juga kita mubahalah. Nah, mubahalah itu ciri dari ajaran Islam. Ada di surat Ali Imran ayat 61. Bisa lihat, Ali Imran 61 menerangkan tentang Nabi pernah disalahkan apa begitu, terus ditantang sama Nabi. Kalau kan nggak ada saksi soalnya, nggak ada saksi, nggak ada yang lihat. Nah, kita bersaksi saja kepada Allah. Saya bawa anak istri saya, mari kita mubahalah. Kalau you benar, saya dilaknat. Tapi kalau you salah, you dilaknat. Nah, tiba saat dijanjikan untuk mubahalah, orang sana takut nggak datang. Gitu. Jadi akhirnya Gus Nur dengan Bambang Tri mengadakan omong-omong podcastnya itu dalam pengertian untuk membuka seperti mubahalah tadi. Dan Gus Nur telah menerangkan dengan sangat jelas bahwa ini tantangan ya, buat pihak Jokowi. Kalau memang ada, tunjukkan ijazahnya. Itu kurang lebih 2 tahun lalu deh, kejadian ini. Iya betul, udah lama sekali. Jadi dalam pengertian itu nggak ditanggapi kan, cuekin aja. Nah, setelah adanya podcast tadi yang menyatakan benarlah ijazah Jokowi itu palsu menurut Bambang Tri, ya kan? Ya. Malah Bambang Tri supaya lebih meyakinkan menggugat ke PN Pusat tahun 2001 tuh, 2021. Ya, mau masuk ke 2022. Nah, gugatan yang pertama ini sudah sidang sekali. Saya gugat ada 10, termasuk KPU, rektor UGM dan Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, MPR, DPR, kita gugat semua karena ada kaitan. Nah, itu dalam proses perjalanan sidang, Bambang Tri sama Gus Nur ditangkap. Nah, saya ingat waktu itu Yusril ikut komentari itu Yusril Iza Mahendra. Yusril kan mengomentari, kalau dalam perdata siapa yang menuduh dia harus membuktikan. Oke, itu benar ada jumlah itu atau istilahnya ketentuan dalam perdata. Ya. Tapi dilalahnya ketika saya mau membuktikan dengan Bambang Tri dan Gus Nur kan jadi nggak bisa. Pokok perkaranya belum masuk, baru mulai ini, tapi dia sudah ditangkap, nggak bisa dibesuk, ditaruh di penjara bawah tanah di Mabes Polri. Dua-duanya itu, mau besuk aja susah, ya. Tahap-tahap awal nggak bisa dibesuk. Nah, jadi saya cabut gugatan itu. Dengan saya cabut bukan berarti saya kalah atau apa. Ini strategi attack. Nah, mengerti nggak? Strategi attack itu artinya strategi perlawanan. Karena saya nggak bisa melawan dengan yang tanpa ada orangnya. Tidak ada orangnya, tidak ada alat bukti, tidak ada kesaksian. Penggugat nggak hadir. Yusril juga komentar, kok yang mengawali, kok yang mengakhiri. Bener lah, pokoknya ada kecewa lah Yusril. Kecaman kepada saya dan juga banyak lah berita-berita, kenapa dicabut dan lain sebagainya. Sudah saya hadapi aja.
untuk fokus menghadapi penangkapan Bambang Tri dan Gus Nur. Nah, ini yang orang nggak banyak tahu. Terjadi perpindahan dari nilainya perdata pindah ke pidana. Oh, Karena jadi ya iya, jadi kasusnya ini justru yang mindahkan jadi pidana tuh polisi, dia yang nangkap. Maka logika tadi seperti Yusril bilang, siapa yang menuduh harus nggak berlaku buat saya, berlaku buat polisi dan jaksa. Polisi dan jaksa harus membuktikan gitu loh. Ijazah Jokowi itu asli. Karena tuduhannya menurut Bambang Triyono nggak asli, palsu. Jelas nggak? Bahkan tuduhannya berat sampai tuntutannya 10 tahun. Karena melanggar pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Yang mana undang-undang itu sekarang sudah dicabut oleh MK. Berarti udah nggak relevan lagi sebenarnya. Harusnya demi hukum Gus Nur Bambang Tri dibebaskan. Itu satu poin. Poin yang kedua adalah saya ulangi lagi, kewajiban di dalam pembuktian pidana ada pada polisi dan jaksa. Jadi polisi yang bawa ke jaksa, jaksa bawa ke pengadilan gitu. Jadi dia ditangkap secara hukum pidana, Ya. kemudian dipindahkan ke Solo. Kenapa, Bang? Nah itu yang kita protes juga, karena menurut KUHP memang ada dimungkinkan pindah kalau lihat saksi-saksi dari mana, Pak. Tetapi harus ada pemberitahuan. Ini nggak ada pemberitahuan kok tiba-tiba di Solo. Itu kita gugat juga, makanya kita gugat waktu dipindahkan Solo. Itu abang PN sudah Solo jadi ini kita gugat kuasanya. loh, PN Solo kita gugat, nggak bener, nggak mengikuti KUHP gitu. Nah, poin pentingnya ini, poin pentingnya ketika di sidang Solo kurang lebih 6 bulan loh, tiap minggu saya datang, khususnya tiap hari Kamis kan, tiap hari Kamis per minggunya itu sekali sidang gitu di Solo. Tentu nggak ada yang biaya sendiri dan sebagainya. Saya pernah hadir sekali. Ya, apa ini juga ikutkan sendiri kan di sana. Nah, jadi dalam pengertian itu maksud saya ingin apa yang ingin terangkannya adalah jaksa tidak bisa menunjukkan ijazah asli Jokowi di pengadilan, tidak bisa. Yang ditunjukkan fotokopi yang dilegalisir. Saya debat habis di situ, saya tanya juga sama hakim, saya tanya juga dengan ahli pidana. Dia bawain ahli pidana loh, dari profesor doktor dari UKI atau tidak, saya lupa namanya. Tapi dia menerangkan, karena saya tanya, profesor atau Pak Hakim, adakah kelaziman fotokopi bisa jadi alat bukti apa tidak? Nggak bisa katanya, mesti yang asli. Nah, berarti saya tanya lagi sama jaksa, jaksa kenapa kau tidak bawa yang asli? Di pengadilan tuh. Bahkan saya panggil jaksa, mari sini nih, ke depan hakim. Kan biasa kalau ada sidang depan hakim, kemudian lihat nih Pak Hakim, ini jaksa tidak bisa menunjukkan yang asli, mana ya? Ini adanya fotokopian. Nah, saya nanya depan hakim kepada jaksa, Pak Jaksa, mengapa kok demikian? Yang saya minta tuh yang asli, supaya orang tahu kalau asli ditunjukkan, hari ini juga case close, hari ini juga tutup kasus. Selesai, nggak usah. Jokowi menang, kita kalah. Kalau dia tunjukin ijazah asli. Nah, jaksa apa komentarnya waktu itu? Ya bagaimana bang? Saya dapetnya cuma begitu dari polisi. Begitu tuh jawaban jaksa. Jawaban jaksa di depan hakim. Nggak profesional sekali. Sangat dong. Mempermalukan. Sangat mempermalukan. Mestinya tegurnya jaksa agung ini jaksa nggak profesional. Harusnya nggak boleh masuk ke pengadilan dong, kan tidak cukup bukti. Kok masuk ke pengadilan? Inilah yang dimaksud Bu Edi tadi, inilah tekanan. Karena yang menyangkut kekuasaan, apalagi menyangkut presiden. Nah, jadi karena ada tekanan itu, walaupun Jokowi tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya, tetap saja Bambang Tri sama Gus Nur dihukum. Nah, saya ingat hukumannya waktu itu 6 tahun. Saya protes, saya banding, kemudian dapat dikurangi 2 tahun, jadi 4 tahun. Dengan catatan pasal 14-15-nya nggak dipakai, yang berita hoak tadi. Jadi pasal apa yang menjerat dia? Yang menjerat dia pasal IT. Undang-undang itu. Ujaran kebencian. Padahal kebencian sama siapa itu? Enggak, tapi kalau... Itu contohnya itu, Mbak Bener.
Nah ini kan episode kedua nih. Lalu setelah saya banding, setelah saya sampai kasasi sudah inkrah, confirm lah bahwa menjadi alat bukti tidak ada ijazah asli Jokowi, tidak ada. Maka saya gugat lagi di PN Pusat. Ini episode 3 nih. Episode 3. Nah, jadi kalau karena ajan kita skors dulu aja nggak apa-apa. Ya baik pemirsa penonton channel Penggerak Perubahan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Egy Sujana dan salah satu lawyer perempuan, kalau tidak salah namanya Eli Denati, membongkar kembali kasus ijazah palsu. Kasus ijazah palsu ini yang kemarin diberitakan oleh Otto Hasibuan melalui konferensi di media mainstream Kompas dan lain sebagainya yang ikut meliput. Katanya di situ ijazah Pak Jokowi itu ada dan Pak Jokowi itu menang. Untung saja Pak Jokowi tidak menggugat balik Egy Sujana dan kawan-kawan. Nampaknya apa yang disampaikan oleh Egy Sujana ini sangat-sangat memberikan kita edukasi bagaimana konstruksi hukum yang sebenarnya di negeri ini. Yang sebenarnya itu harusnya seperti ini, bukan yang sebenarnya itu dikuasai atau dalam intervensi kekuasaan. Nampaknya banyak yang tidak paham. Bukan ditolak oleh hakim, tetapi belum diterima. Artinya penggugatan dimulai baru lagi, atau istilahnya NO ya. Secara akademisi, Bambang Tri sudah melakukan riset selama 3 tahun. Yang pertama dituliskan atau dibukukan melalui buku yang bernama Jokowi Undercover 1 dan 2. Namun ketika viral buku itu yang bernama Lelaki Berijazah Palsu yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Seharusnya pembuktian ini dari mulai sidang di Jakarta, lalu ke Solo, kembali ke Jakarta lagi, nampaknya cukup mudah ketika Presiden Jokowi menunjukkan ijazah aslinya di persidangan dan masalah selesai. Pantaslah Bambang Tri dan Gus Nur itu dihukum. Namun ketika ijazah Presiden Jokowi itu tidak terbukti ada di meja persidangan, selayaknya Bambang Tri dan Gus Nur itu wajib dibebaskan karena terbukti tidak bersalah, tidak menyebarkan berita bohong, tidak melanggar undang-undang ITE. Karena jelas-jelas mereka melakukan riset. Gus Nur hanya selaku mubahala dalam syariat Islam mubahala itu diperbolehkan. Sangat jelas. Dan tujuan Gus Nur hanyalah untuk meyakinkan bahwa apa yang disampaikan Bambang Tri itu salah. Harusnya Presiden Jokowi itu berterima kasih kepada Gus Nur, bukan malah Gus Nur dihukum, karena Gus Nur tujuannya untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Bambang Tri ini salah dan Presiden Jokowi itu mempunyai ijazah asli. Namun Bambang Tri juga memberikan kesaksian seberani-beraninya mungkin di atas Al-Quran di atas kepala. Dia berani bersumpah bahwa apa yang dilakukan risetnya itu memang benar-benar tidak terbukti adanya ijazah asli Presiden Jokowi SD, SMP, dan SMA. Lantas bagaimana konstruksi hukum yang sebenarnya ada di negara ini?
keadilan apakah sudah tidak ada? Apakah benar-benar hukum di negara ini tumpul ke atas dan tajam ke bawah? Selayaknya pembuktian ini harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.